Maulana Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar setia, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan malam hari ini. Kembali Allah pertemukan kita di bingkai program Bincang Ramadan edisi malam hari ini di lembar yang ke-14 atau di malam yang ke-15 Ramadan 1445 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya. Dan pendengar siang, Bincang Ramadan akan hadir hingga nanti jelang pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai pemirsa sangat tidak sendiri karena telah hadir narasumber kita yang alhamdulillah malam hari ini bisa hadir untuk memberikan pencerahan kepada kita di malam hari ini. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain yang kita kenal dengan Gus Zairul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ini Gus. Alhamdulillah. Nah, ini pendengar sudah menantikan dari beberapa hari lalu. Karena sesuatu hal ini jadi yang tidak bisa hadir di studio ini. Alhamdulillah malam hari ini bisa hadir. Semoga kembali memberikan pencerahan kepada kita semua dan juga para pendengar setia yang senantiasa setia di 905 FM ini. Alhamdulillah, untuk membersihkan waktu baik pendengar setia, marilah kita simak pemaparan dari narasumber kita di malam hari ini. Moga Gus. Terima kasih Mas Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pendengar dan pemirsa Radio Ambelenta dimanapun Anda berada, waktu terus berjalan, tidak terasa, meski perlahan namun pasti. Hari ini kita telah berada di malam separuh dari bulan Ramadan. Artinya sudah 15 hari kita menikmati keindahan, kenikmatan pemberian Allah yang indah, di mana di 15 hari ini alhamdulillah mungkin panjenengan semua mampu menggoreskan tinta emas di dalam 15 hari yang kemarin. Mudah-mudahan harapan kami dari studio untuk panjenengan sedaya, mudah-mudahan jangan kasih kendor semangatnya. Mudah-mudahan tetap semangat sampai di akhir Ramadan. Para pemirsa, pendengar Radio Ambelenta dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua makhluknya, terlebih kepada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memerintahkan kita berpuasa bukan karena Allah memberikan beban kepada kita, tidak. Tapi hakikatnya itu semua agar kita menjadi orang-orang yang selamat menghadapi fitnah, gangguan, godaan saat di dunia ini. Nah, ingat,
hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan yang sejati adalah nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Seperti kata Nabi, innal aisha aishul akhirah. Sesungguhnya kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Dan dunia ini adalah tempat kita bagaimana membangun negeri kita nanti di akhirat. Sedangkan di akhirat hanya ada dua pilihan. Seperti ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul, "Wa mal akhirah ya Rasul?" Akhirat itu apa? Nabi menjawab, "Qala fariqun fid dunya, fariqun fil jannah, wa fariqun fis sa'ir." Akhirat itu hanya ada dua kelompok yang digiring menuju ke surga dan kelompok yang digiring menuju ke neraka. Kelompok yang digiring ke surga itu adalah mereka di antara orang-orang yang di dunia ketika mendapati bulan Ramadan mereka berpuasa. Makanya puasa ini bukan Allah itu sentimen atau Allah itu berbuat zalim kepada kita, memberikan beban kepada kita, tidak. Allah tidak mewajibkan kita mentaatinya kecuali agar kita masuk ke dalam surga. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam. Maka dari itu dikatakan dalam satu hadis, ajiballahu qauman yuqaduna ilal jannati bisalasil. Allah itu heran pada suatu kaum yang digiring menuju surga dengan dibelenggu lehernya, dibelenggu tangannya, kakinya untuk diseret masuk ke surga. Padahal surga ini tempat yang nikmat, tempat yang sebaik-baik tempat kembali. Nah, sampai diwajibkan. Padahal kalau kita tahu Allah menyuruh berpuasa tanpa diberikan ancaman, tanpa diberikan, itu harusnya kita dengan senang hati dengan perintah Allah untuk kita kerjakan tanpa merasa berat. Nah, sebetulnya kita ini umat-umat yang istimewa. Kita tiap hari, tiap pekan, tiap tahun kita selalu dijaga oleh Allah agar jangan sampai kita ini bergelimang dosa. Seperti hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Muslim, as-sholatu ila sholati wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratul lima bainahunna idza jutunibatil kabair. Salat satu ke salat berikutnya, Jumat satu ke Jumat berikutnya, Ramadan satu ke Ramadan berikutnya, itu menghapus dosa di antara keduanya. Jadi kita sangat beruntung, kita terlahir tanpa meminta kepada Allah, tapi kita sudah menjadi umat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya seorang ulama besar di dalam setiap sebelum berceramah dalam muqaddimahnya seringkali selain memuja kepada Allah atas nikmat Islam iman, mereka tidak lupa memuji alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin. Segala puji bagi yang telah menjadikan kita menjadi umat dari pemuka, pemimpin
dari semua para nabi dan para rasul. Siapa itu? Baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di dalam bulan Ramadan ini mulia, di antaranya bukan hanya kita, tapi umat-umat dalam perintah untuk berpuasa. Dan kita ini puasa kita hanya diperintah yang paling ringan di antara umat-umat sebelumnya. Ada hadis diriwayatkan Imam Ahmad, seperti dikatakan oleh beliau, karena Nuhun yasumu ad-dahra illa yaumal fitri wa yaumal adha. Nuh itu juga diperintah oleh Allah berpuasa 1 tahun penuh, kecuali hari Idul Fitri dan hari Idul Adha. Begitu juga Nabi menjelaskan wa yasumu Dawud akhi Dawud alaihi salam nisfad dahri yasumu yauman wa yuftiru yauman. Kalau Nabi Dawud kita berpuasa setengah tahun, sehari berpuasa, sehari berbuka. Wa yasumu Ibrahim alaihi salam dahran summa yuftiru dahran. Kalau Nabi Ibrahim setahun berpuasa, setahun tidak, setahun berpuasa. Dalam hadis lain diceritakan kalau Nabi Adam berpuasanya 1 bulan 3 hari, 1 bulan 3 hari. Kalau di total 1 tahun ya 36 hari. Kita pun berpuasa 1 bulan, terkadang 29 hari, terkadang 30. Nabi Musa 40 hari, Nabi Isa 40 hari. Kita ini ringan. Dan itu pun Allah memberikan pahala yang sebesar-besarnya. Makanya andai langit, bumi itu diberi izin oleh Allah untuk berbicara, niscaya mereka akan berbicara busyra liman shoma ramadhana bil jannah. Beruntung sekali orang yang mau berpuasa di bulan Ramadan, karena mereka dijanjikan oleh surga. Karena itu sekali lagi saudaraku yang beriman dimanapun Anda berada, bersabarlah dalam melewati Ramadan tahun ini. Jaga semangat panjenengan untuk berpuasa apapun godaannya. Kita jangan terlena. Kita diperintah berpuasa, kemaslahatannya, kemanfaatannya kembali kepada kita sendiri. Seperti dikatakan hikmah berpuasa, la'allakum tattaqun, la'allakum tashkurun, wa kasran lihawan nafsi, untuk memecah, mengendalikan, menundukkan kesenangan nafsu kita, dan juga untuk mengendalikan godaan syaitan, juga agar tumbuh dalam hati kita rasa cinta sayang kepada mereka-mereka fakir dan miskin, karena kamu juga diberikan merasakan rasa lapar, rasa haus. Dan ada di antara keutamaannya, secara medis orang yang berpuasa itu bisa mengeluarkan energi-energi yang negatif dalam tubuh kita. Nabi mengatakan sumu tasihu, berpuasa maka kamu akan mendapatkan kesehatan jasmani. Nah itu sekali lagi Ramadan yang tersisa 15 hari ini, jangan mengendorkan semangat. Ingat, Nabi memberikan motivasi. Allah di akhir Ramadan meletakkan 1 malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, agar kita tetap semangat, jangan diberi ruang untuk nafsu kita mengganggu kita, menurunkan semangat kita. Sholat puasa Ramadan, sholat tarawih dan mudah-mudahan 10 menit
motivasi ini semakin menambah semangat kita berpuasa. Mungkin yang mulai malas berpuasa, suka nongkrong di warung, rokokan, mudah-mudahan Allah buka hatinya, diberikan petunjuk kembali berpuasa. Dan yang sudah berpuasa, mudah-mudahan puasanya semakin lebih baik lagi, semakin bermutu, berkualitas. Akhirnya di penghujung Ramadan menjadi orang-orang yang beridul fitri. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Baik, pendengar sekalian, demikian tadi pemaparan singkat dari narasumber kita, Gus Zainul. Masih tetap dengan hikmah Ramadan yang jika digali begitu luar biasa dan begitu banyak, sehingga tidak ada yang tidak dinilai sebagai pahala yang luar biasa setiap hikmah yang ada di Ramadan ini. Dan khususnya seperti beliau sampaikan tadi, saudara-saudara kita yang saat ini semangatnya mulai kendor, mari kita bersemangat kembali. Dan bagi yang belum berpuasa, semoga diberikan hidayah dan kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa, sehingga bisa jadi kita beranekdot kalau surga itu kita tinggal sendiri pun tidak nyaman. Kita berharap semua saudara-saudara kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga Allah. Amin. Baik, pendengar sekalian, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa kirimkan pesan telepon kami, atau juga Anda bisa berkirim WhatsApp ataupun berkirim SMS dan lain sebagainya di nomor 895 32775755. Kembali bincang Ramadan akan hadir setelah satu bulan berikut ini. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ambal Suara Syiar Islam Anda.